Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Soekarno Podcast. Untuk yang kesekian kali, jangan bosan-bosan sebelum menonton atau mendengarkan video ini. Alangkah lebih baiknya di subscribe terlebih dahulu agar Soekarno Podcast ini bisa berjalan terus dan semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan. Oke, baik guys, kali ini kita coba sedikit membahas tentang apa itu Indramayu atau daerah di mana sih Indramayu. Nah, kita coba akan sedikit bahas. Kurang lebihnya berkaitan dengan Indramayu. Baik, sebelumnya Indramayu itu adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, boleh Google atau googling di internetnya masing-masing, cari yang namanya Kabupaten Indramayu. Pasti akan keluar yang pertama adalah ya Indramayu gitu ya, bukan kota yang lain. Oke, baik. Selanjutnya Indramayu juga berasal dari kata Nyi Endang Dharma Ayu dalam beberapa catatan sejarah. Karena pada saat itu Raden Arya Wiralodra sangat mencintai sekali Nyi Endang Dharma Ayu, tetapi mereka berdua tidak bisa bersatu dalam beberapa sumber literatur. Maka untuk mengenang Nyi Endang Dharma Ayu, Raden Arya Wiralodra ini memberikan nama kepada daerah tersebut adalah Endang Dharma Ayu, atau biasa disebut dengan Dharma Ayu, dan lama-kelamaan nomenklatur itu berubah menjadi Dermayu dan sekarang Indramayu. Begitulah sejarah singkat nama dari Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, kalau berbicara masalah Indramayu, mungkin banyak yang bingung gitu ya. Indramayu itu masuk Jawa Barat atau Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Karena bahasanya yang lebih kental kepada bahasa Jawa. Makanya ketika orang, khususnya orang Jawa Barat gitu ya, bagian Pasundan atau bagian Sunda itu, ketika bertemu dengan orang Indramayu itu bingung gitu ya. Orang Indramayu kan katanya Jawa Barat, tapi kok bahasanya bahasa Jawa. Ya, kita lihat sejarahnya bahwa Indramayu ini erat kaitannya dengan Cirebon. Karena kita itu masih satu klan lah, atau satu suku dengan Cirebon gitu ya. Makanya bahasanya mirip gitu ya. Tapi memiliki keunikan karena Indramayu ini punya bahasanya sendiri, yaitu bahasa Dermayuan. Baik, selanjutnya kalau dilihat dari beberapa sumber literatur, Indramayu ini berdiri pada tanggal 7 Oktober 1527 Masehi gitu ya. Itu ya kurang lebih 492 atau 93 yang lalu gitu ya. Indramayu ini ada. Dan Indramayu dilahirkan atau dibuat gitu ya oleh tadi Raden Arya Wiralodra yang mengembara dari Bagelen, itu daerah Jawa Tengah sana, ke Indramayu gitu ya, khususnya ke Kali Cimanuk gitu ya, mendapatkan wangsit gitu ya. Bukan pangsit tuh yang dimakan tuh, itu mah bakmi gitu ya, bakmi pangsit. Ini mah wangsit gitu ya. Ketika Wiralodra bertapa dan ada wangsit gitu ya, ada ya kayak suara tanpa rupa gitu kan, ya kayak orang gaib. Nah, itu berbicara kepada Raden Arya Wiralodra
kalau kamu ingin menjadi orang yang besar, maka kamu harus babat Kali Cimanuk. Wah, akhirnya dari situ Raden Arya Wilarodra pamit ke orang tuanya ingin pergi ke Kali Cimanuk gitu ya. Baik, singkat saja gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang sejarah Indramayu lebih dalam pada podcast selanjutnya, karena ini sebagai pengantar saja gitu ya. Nah, setelah Indramayu ada gitu ya, tadi dilahirkan atau berdiri tanggal 7 Oktober 1527 Masehi. Indramayu ini sudah beberapa kali berganti kepemimpinan, dari mulai Raden Arya Wilarodra, terus keturunannya sampai keturunan ketujuh sampai sekarang gitu ya. Itu perjalanan secara politiknya luar biasa gitu ya. Kalau baca di beberapa literatur sejarah sangat menarik gitu ya. Makanya buat kawan-kawan yang khususnya orang Indramayu harus tahu gitu ya, apa sih Indramayu gitu kan, bagaimana sih sejarahnya. Nah, itu boleh dicari gitu ya. Itu ada, saya pernah baca bukunya karya Supali Kasim tentang menapak tilas sejarah Indramayu. Itu luar biasa gitu ya, dikemas dengan bahasa yang ringan dan mungkin bisa dibaca oleh kawan-kawan gitu ya, ingin mengetahui sejarah Indramayu seperti apa gitu ya. Dan selanjutnya Indramayu juga memiliki luas yang luar biasa gitu ya. Kalau di beberapa sumber literatur ini ada yang mengatakan 2000,99 km persegi. Wah, itu kebayang ya berapa kali luas negara Singapura gitu ya. Kayaknya luas Indramayu daripada Singapura kayaknya gitu ya, tapi nggak tahu nih, belum cek gitu ya. Tapi itu luar biasa gitu ya, 2000 km persegi itu bukan luas yang sedikit, tapi luar biasa gitu ya, panjang gitu kan, dari mulai Indramayu Barat gitu ya sampai Indramayu Timur. Itu kalau diputerin itu bisa sampai 2 jam atau 3 jam itu keliling Indramayu gitu ya. Kenapa? Karena ya masih nggak macet gitu ya. Kalau macet ya bisa kebayang berapa jam gitu ya. Saya aja dulu ketika di Bandung, uplak-uplak di kota Bandung aja udah hampir sejam gitu ya. Gimana mau keliling Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Wah, itu kayaknya bisa berjam-jam gitu ya, kita muterin Bandung aja. Lanjut gitu ya. Nah, setelah tadi luasnya yang luar biasa gitu ya, luas, sekarang total penduduknya pun fantastis gitu ya, mencapai 1.755.372 jiwa. Wah, itu hampir 1.800.000 gitu ya, hampir mendekati gitu ya. Berarti padat banget ini Indramayu gitu ya. Dan kita bisa lihat juga bahasanya, bahasa Indramayu sendiri gitu ya, berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu. Jadi ya campur aduk lah gitu ya. Dan memiliki 31 kecamatan dengan jumlah desa sekitar 317 desa. Ini luar biasa gitu ya. Banyak sekali kecamatan dan banyak sekali desanya gitu ya. Kalau di kota-kota lain atau di kabupaten lain mungkin nggak nyampe segini gitu ya. Makanya ada dengar-dengar isu bahwa Indramayu akan dipecah ke dalam 2 bagian. Ada Indramayu sini gitu ya, kabupaten, dan Kabupaten Indramayu Barat. Tapi nggak tahu kapan itu. Belum lagi sumber daya Indramayu itu begitu luas gitu ya, banyak sekali, mulai dari pertanian, perikanan, lautan gitu ya, terus apa lagi, peternakan, terus Pertamina gitu ya. Itu kayaknya kalau kita bisa tahu potensinya, Indramayu ini sebenarnya bisa jadi daerah maju loh di Jawa Barat, bahkan bisa mengalahkan kota Bandung, saya yakin gitu ya. Kapan ya, walau alam gitu ya, tapi saya yakin Indramayu akan bisa mengalahkan kota Bandung pada saatnya nanti gitu ya. Jadi doakan saja gitu ya, semoga potensi-potensi yang ada tadi gitu ya, mulai dari pertaniannya gitu ya,
yang menjadi lumbung padi nasional gitu ya. Bisa dibaca di beberapa sumber, googling lah gitu ya, karena sekarang udah canggih. Cek berapa sih penghasilan padi yang paling banyak, itu ya Indramayu gitu ya, hampir 1.000 lagi 1.700.000 ton kurang lebih gitu ya, berkisar di angka segitu. Sedangkan konsumsi beras gitu ya, konsumsi beras tadi kan padi gitu ya, padi itu ketika panen Indramayu bisa sampai 1.700.000 ton. Kalau jadi beras ya kurang lebih berada di angka 1.300.000-an gitu ya, atau 1.400.000 kurang lebih segitulah angkanya. Nah kalau konsumsinya itu di Indramayu sendiri paling banyak itu 400 sampai 500.000 ton gitu ya, artinya masih surplus kurang lebih 1 juta ton. Wah itu kebayang gitu ya, 1 juta ton itu bisa menghidupi beberapa kota atau kabupaten di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Makanya jangan sepelekan orang Indramayu gitu ya. Kita punya beras, kita punya padi. Kalau kita stop impor beras, kalian mau makan apa gitu ya? Tapi nggak gitu juga gitu. Ini hanya statement saya aja bahwa iya Indramayu itu lumbung padi nasional gitu ya. Dan lumbung padi itu ya semua orang makan nasi gitu ya. Kalau nggak makan nasi makan apa coba? Karena ya bahan pokok di Indonesia khususnya gitu ya, makannya nasi gitu ya. Makanya gitu ya, kalau ada orang yang kadang suka bingung gitu ya, ngatain orang Indramayu punya apa, ini sepele, ini orang nggak pernah baca artikel, nggak pernah baca di beberapa sumber literatur. Kita itu punya banyak punya pertanian, punya perikanan, kita supply ikan terbanyak gitu ya. Karena kalau dilihat empang di Indramayu itu banyak gitu ya, belum lagi hasil lautnya, ikannya banyak gitu ya. Banyak bos-bos juragan yang kirim ikan ke Jakarta. Kita nggak kirim aja udah kelabakan tuh orang Jakarta. Kalem bro, orang Jakarta jangan ini ya, ini hanya sekedar ya berbagi sharing aja gitu ya. Belum lagi apa tadi baru peternakan, pertanian, perikanan, kelautan gitu ya. Sekarang peternakan, banyak juga peternakan di Indramayu gitu ya, mulai dari sapi, kambing dan lain sebagainya. Itu ya luar biasa lah. Ada ayam broiler tuh konsumsi gitu kan. Dan dari segi sumber daya yang lain kayak Pertamina, itu besar itu Pertamina. Tapi ya wallahu alam gitu ya, apakah masyarakatnya dapat dana dari apa ya dari Pertamina ini, wallahu alam gitu ya. Semoga saja gitu ya, karena ini Pertamina itu ya di Balongan itu ya terbesar di Pulau Jawa gitu ya. Jadi harusnya sih kalau misalkan gas LPG langka itu sungguh sebuah kejanggalan gitu ya, karena kita punya Pertamina dekat gitu ya, Balongan. Aduh, masa sih sekelas Pertamina Balongan nggak bisa bikin gas LPG? Malu gitu kan kita sebagai warga Indramayu. Oke guys, tadi sedikit pengantar gitu ya terkait dengan podcast kita hari ini. Semoga bisa didengarkan dengan seksama. Ini bukan untuk apa-apa gitu ya, tapi untuk saling berbagi, sharing kepada teman-teman semua. Tetap stay tune di Soekarno Podcast dan akan membahas hal-hal yang menarik yang lainnya gitu ya. Bukan hanya sekedar cuap-cuap belaka, tapi di balik obrolan kita gitu ya, atau di balik ucapan saya ini sebenarnya ingin merubah gitu ya paradigma masyarakat, khususnya tentang Indramayu, bahwa Indramayu ini bukanlah kota yang dibilang-bilang gitu RCTI lah, apa itu RCTI, Rangda Cilik keturunan Indramayu. Aduh, itu kalau udah kayak gitu tuh kadang bingung gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, sejarah dulu itu memang orang-orang mengenalnya seperti itu. Tapi sekarang gitu ya, dengan adanya generasi-generasi terpelajar,
kita buktikan bahwa Indramayu itu bisa seperti kota-kota yang lain gitu ya, tidak akan ketinggalan juga gitu. Kita juga melek teknologi gitu ya, bahkan hampir banyak juga gitu ya orang-orang Indramayu itu yang berkiprah di luar dan menjadi orang gitu ya. Maksudnya menjadi orang itu dia jadi ya pejabat gitu ya, atau ya apa ya, orang-orang hebat gitu ya. Ada kepala Kanwil Kemenag Jabar gitu ya, itu orang Indramayu ternyata gitu ya, boleh dilihat cek gitu ya di website gitu ya. Belum lagi ada gitu ya wakil rektor juga gitu ya, wakil rektor IAIN gitu ya, ada juga orang dari Indramayu gitu ya. Luar biasa gitu ya, orang-orang hebat gitu ya. Bahkan ada orang-orang Indramayu yang kuliah juga di luar negeri gitu. Kita perlu bangga terhadap Indramayu. Jangan sampai kita menjadi orang Indramayu justru malah tidak bangga dengan apa yang kita miliki gitu ya. Mungkin itu saja gitu ya untuk podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya gitu ya, bahwa sekali lagi saya menekankan berbanggalah menjadi orang Indramayu gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya, kalau bukan sekarang kapan lagi. Itu ya bahasa-bahasa yang harusnya membuat kita semangat untuk membuat kita lebih baik lagi. Oke guys, itu saja podcast dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.